Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felda. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi dinamika dari mata kuliah fisika terapan. Nah, adapun pengertiannya dinamika ini adalah cabang mekanika yang mempelajari sebab suatu benda bergerak, yaitu gaya. Nah, di mana gaya ini tuh adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mengubah keadaan gerak suatu benda. Nah, dalam gaya dan gerak ini dapat dijelaskan oleh hukum Newton. Nah, adapun hukum Newton pertama itu hukum Newton satu yang berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, di sini dapat dirumuskan resultan gaya sama dengan nol. Benda cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Nah, contoh nih, saat mobil tiba-tiba ngerem mendadak nih. Nah, maka penumpangnya akan terdorong ke depan. Nah, selanjutnya hukum Newton 2, yang dimana bunyinya adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, di sini dapat dirumuskan delta F sama dengan M dikali A, di mana M adalah massa bendanya dan A adalah percepatannya. Nah, intinya itu gaya dalam suatu gaya itu menyebabkan suatu percepatan. Nah, contoh nih, eh, sebuah balok bermassa 5 kilogram ditarik dengan gaya 20 Newton di lantai licin. Berapakah percepatan balok? Nah, karena di sini contoh soalnya di lantai licin, maka tidak ada terjadi suatu gaya gesekan. Nah, di mana dapat dirumuskan delta S sama dengan M dikali A, yaitu kan di sini mau dicari percepatannya. Jadi X-nya 20 N dan M-nya 5 kilo. Jadi A sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan kecepatannya adalah 4 meter per second kuadrat. Oke, selanjutnya hukum Newton 3 yang dimana berbunyi untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Nah, di sini bisa dilihat rumusnya F reaksi sama dengan negatif F reaksi, di mana ciri-ciri pasangan aksi reaksi ini yaitu yang pertama sama besarnya sama, kedua arahnya berlawanan, dan ketiga bekerja pada benda yang berbeda. Nah, contoh nih, ketika seseorang berenang, ia mendorong air ke belakang dengan gaya 50 Newton. Berapakah besar gaya dorong air yang bekerja pada perenang? Nah, maka berdasarkan hukum 3 Newton ini, air akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi gaya dorong air pada perenang adalah 50 Newton ke arah depan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh pada gaya pada dinamika ini, yaitu yang pertama adalah gaya berat, yang dimana pengertiannya itu gaya tarik bumi, suatu gravitasi yang bekerja pada suatu benda selalu mengarah ke pusat bumi. Nah, bisa dilihat pada gambar ini pada bidang lurus ya. Bisa dilihat suatu berat tuh pasti selalu mengarah ke bawah, yaitu pusat bumi. Nah, contoh nih soalnya, suatu buku memiliki massa 0,5 kilogram. Jika percepatan gravitasi A sama dengan kecepatan G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat, berapakah gaya berat buku tersebut? Nah, bisa dirumuskan nih, W sama dengan M dikali G, W sama dengan 0,5 kilogram dikali 10 meter per second kuadrat sama dengan 5 Newton. Jadi, eh, ini gaya beratnya adalah 5 Newton. Nah, selanjutnya gaya normal. Pengertiannya itu gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan, eh, dan arahnya itu selalu gerak tegak lurus dengan bidang sentuh. Nah, biasanya di gaya normal itu tidak memiliki rumus tetap. Besarnya dihitung berdasarkan kondisi bendanya. Biasa sering menggunakan hukum satu atau juga hukum 2 Newton. Nah, contoh nih,
buku di atas meja. Nah, meja kan memberikan gaya normal ke atas pada bukunya. Nah, bisa dilihat juga di sini contohnya sebuah buku bermassa 1 kilogram berada di meja datar. Berapakah besar gaya normalnya? Nah, saya jawab N sama dengan W sama dengan M dikali G. Jadi 1 dikali 10. Nah, 10 ini gravitasinya sama dengan 10 Newton. Jadi besar gaya normalnya adalah 10 Newton. Nah, selanjutnya gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang menantang gerak benda ketika bersentuhan dengan permukaan lain. Nah, gaya gesek ini terdiri dari dua, gaya gesek statis dan gaya gesek dinamis. Eh, sorry, maksudnya gaya gesek kinetis. Bisa dilihat di sini rumusnya statis, yaitu koefisien S statis dikali dengan Newton, begitu juga dengan kinetis. Nah, di mana pengertiannya itu gaya gesek statis itu bekerja ketika benda belum bergerak, dan sedangkan gaya gesek kinetis bekerja ketika benda sudah bergerak. Nah, contoh soalnya nih, balok 5 kilogram didorong mendatar dengan gaya F sama dengan 30 Newton di lantai kasar. Nah, karena di sini lantai kasar berarti ada gaya gesek kinetisnya sama dengan 0,2 dan gravitasinya 10 meter sekund kuadrat. Berapakah besar gaya gesek kinetik FK yang bekerja? Nah, sini cari dulu gaya normalnya. Kan di sini rumusnya koefisien S sama dengan apa? eh, Gaya kinetisnya sama dengan koefisien K dikali Newton, maka dicari dulu Newtonnya nih. Nah, di mana untuk gaya normalnya ini eh, sama dengan N sama dengan W sama dengan M dikali G, yaitu massanya 5 kilogram dikali 10 meter per sekon sama dengan 50 N. Kemudian dicarilah gaya gesek kinetiknya. Nah, bisa dilihat di sini, jadi sama dengan 0,2 dikali 50 N sama dengan 10 Newton. Jadi gaya gesek kinetiknya adalah 10 Newton. Nah, selanjutnya gaya tegangan, yaitu gaya tarik yang bekerja melalui tali, kawat atau sejenisnya, timbul saat tali ditarik atau diregangkan. Arahnya menjauhi benda yang ditahan atau ditarik. Nah, di sini nih ada beberapa contoh, misalnya digantung vertikal, dihubungkan dengan patrol licin, bidang horizontal licin, dan juga bidang miring licin. Nah, di sini licin ya. Kalau misalnya dalam bidang yang kasar, maka ada gaya geseknya. Nah, contohnya pada kondisi satu, benda yang digantung dengan tali, yaitu digantung vertikal, didapatkan rumus T sama dengan M dikali G. Kemudian pada kondisi dua, benda yang dihubungkan tali pada patrol licin. Kita lihat di sini. Jadi untuk didapat rumusnya ini, apakah mau dicari yang bagian T1, misalnya ada dua benda lagi di sini, berarti T2. Karena di sini hanya ada satu saja, berarti rumusnya T1 sama dengan M dikali A ditambah G. Nah, yang ketiga atau kondisi ketiga itu dua benda dihubungkan tali dan ditarik. Nah, bisa dilihat ini. Yang ketiga, jadi untuk mencari T1 ini sama dengan M dikali A. Dan kemudian untuk T2-nya yaitu F dikurang M2 massanya dikali A. Karena pada benda satu dan benda dua dihubungkan dengan tali yang sama, maka dapat disimpulkan T1 sama dengan T2. Nah, kemudian nih kondisi keempat, benda yang dihubungkan tali pada bidang miring licin. Nah, bisa dilihat ini yang di sini gambarnya. Nah, di mana didapatkan rumusnya untuk mencari gaya tegangannya, yaitu M dikali G dikali sin alfa. Nah, di sini contohnya nih,
sebuah lift bergerak dipercepat ke atas dengan kecepatan 2 meter sekon kuadrat. Jika massa lift dan isinya 200 kilogram, tentukanlah tegangan tali penarik lift tersebut jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, bisa dilihat gaya yang bekerja pada lift ini adalah berat dan tegangan tali seperti yang diperlihatkan pada gambar di atas ini. Eh, karena benda bergerak dengan suatu kecepatan ke atas, sesuai dengan hukum Newton 2, kita diperoleh yaitu dapat di rumusnya ini, tapi dari atas didapat di anu dulu, sama dengan koefisien apa sigma Fy sama dengan M dikali A, P dikurang W sama dengan M dikali A, P sama dengan W ditambah M dikali A, T sama dengan M kali G tambah M dikali A, dan dapatkanlah rumus T sama dengan M dikali G tambah A. Nah, di sini M-nya yaitu 200 kg, G-nya 10, dan juga percepatannya 10, maka didapatkan T-nya sama dengan 2400 Newton. Nah, untuk catatan penting juga, apabila gaya uh, geseknya searah dengan percepatan gerak benda, maka diberi tanda positif. Apabila gaya arahnya berlawanan, maka percepatannya diberikan tanda negatif. Nah, selanjutnya itu gaya kontak. Pengertiannya itu gaya yang timbul akibat sentuhan fisik langsung antara dua benda. Nah, dapat dicontohnya itu dalam suatu gaya kontak itu terdiri pada gaya normal dan gaya gesek, yaitu merupakan jenis gaya kontaknya. Nah, contoh nih, langsung saja kita contoh. Balok A massa 40 kg dan balok B massa 20 kg berada di atas permukaan licin, didorong oleh gaya F sebesar 120 Newton. Seperti diperlihatkan gambar berikut. Nah, bisa dilihat sini gaya yang timbul akibat sentuhan fisik. Jadi ini kita memberikan gaya pada balok sini digeser pada bidang licin, maka uh, langsung timbul gaya pada dua benda ini. Nah, dan di sini soalnya menentukan yang pertama itu percepatan gerak kedua balok, dan yang B gaya kontak yang terjadi antara balok A dan balok B. Nah, untuk mencari percepatan dapat dirumuskan uh, sigma F sama dengan M dikali A, jadi F-nya tadi 120 Newton sama dengan M-nya 40. Karena ini ada dua, berarti dicari ada dua balok, berarti masanya ada dua, berarti dicari uh, tot, massa totalnya yaitu 40 ditambah 20 sama dengan 60. Kemudian percepatannya adalah yang mau dicari. Jadi sama dengan 120 dibagi 60 sama dengan 2 meter sekon kuadrat. Nah, kemudian ini tidak ada jawabannya. Ya. Kemudian bisa di gaya kontak yang terjadi pada balok A dan B. Yaitu bisa dilihat ini bagian balok A-nya, yaitu sama dengan sigma F sama dengan M dikali A, F dikurang F kontak sama dengan M massa balok 1 kali kecepatan, jadi 120 dikurang F kontak sama dengan 40 dikali 2. Jadi F kontak yang pada A ini sama dengan 120 dikurang 80 sama dengan 40 Newton. Kemudian yang B, kita bisa menggunakan cara kedua juga dengan meninjau pada benda atau balok B. Dan secara sebenarnya ini hasilnya sama saja, tapi bebas kalian mau mencari dari balok A dan B kah, atau hanya ditinjau dari balok B-nya saja. Yaitu dapat dilihat sini pada benda B, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, F kontaknya sama dengan eh, M G dikali A sama dengan 20 dikali 2 sama dengan 40 Newton. Ini MG-nya MB pada massa benda 2, yaitu balok 2. Jadi 20 dikali 2 sama dengan 40 Newton. Jadi hasilnya entah itu balok pertama dan kedua itu hasilnya sama karena sama-sama diberikan gaya
yang antara kedua benda ini. Nah, baik, sekian itulah pembahasan saya tentang materi dinamika. Eh, Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.